Baik, puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera buat semua jemaat Tuhan yang berada di rumah dan di mana saja saudara berada pada malam hari ini. Kita akan kembali dalam renungan firman Tuhan GPDI Agape Tiga Rasa pada Selasa malam ini. Mari kita tundukkan kepala dan masuk dalam doa. Bapa, segala kemuliaan, kepujian, penghormatan, pengagungan, pengucapan syukur kepadamu buat segala anugerah rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang hari, dan kembali malam ini kami akan masuk dalam renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, demikian pula seluruh jemaat-Mu, dan berbicaralah kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat Roma pada pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Surat Roma pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita mulai dari ayat yang ke-5. Kalau sudah mendapatkan dalam Alkitab saudara masing-masing, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dalam Alkitab dikatakan bahwa kita dapat mengambil persamaan kematian Kristus, yaitu melalui baptisan air. Sekali lagi, mengambil persamaan dalam kematian Yesus, yaitu kita masuk dalam baptisan air. Kita mati, kita menguburkan semua hidup lama, hidup dosa di dalam baptisan air yang dilakukan dengan iman, dengan percaya yang sungguh dengan Yesus. Kemudian dalam ayat ini kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara masuk dalam baptisan air, menguburkan semua hidup yang lama, mematikan semua hidup yang lama di situ. Tidak kemudian kita selamanya berada dalam baptisan itu, tetapi kemudian apa yang kita lakukan, yaitu keluar dari dalam baptisan air itu sendiri. Artinya kita mengambil pula persamaan dalam kebangkitan Yesus. Kita keluar dari baptisan air, kita hidup dalam hidup yang baru. Mengapa? Karena semua hidup yang lama, semua hidup dosa, semua hidup apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, semuanya dikuburkan dalam baptisan air. Puji Tuhan, kita masuk pada ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara perhatikan, karena kita tahu, yaitu apa? Manusia lama kita telah turut disalibkan. Saudara perhatikan bahwa ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib, saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa sesungguhnya kejahatan kita lah, dosa kita lah, kelemahan kita lah, dan sakit penyakit kita lah yang ditanggung oleh Yesus
dalam tubuhnya di atas kayu salib. Itu artinya apa? Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan ketika apa? Ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib. Supaya apa katanya? Supaya tubuh kita ini yang berdosa menjadi hilang kuasa dosanya. Artinya dosa tidak lagi berkuasa di dalam tubuh kita. Dosa tidak ada lagi ruang tempat bagian di dalam diri kita. Kenapa? Karena manusia lama kita dikatakan telah turut disalibkan. Jadi saudara harus mengerti, saudara harus memahami hal ini, dan saudara harus yang kekasih dalam Tuhan mempunyai sebuah sikap pendirian untuk apa? Tidak memberi lagi ruang tempat bagi dosa untuk berkuasa di dalam tubuh kita. Karena salib itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, membuat tubuh kita yang dosa menjadi hilang kuasanya, kata firman Allah. Agar apa? Agar kita ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak menghambahkan lagi diri kepada dosa. Ayat yang ketujuh dikatakan, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kalau kita ini telah mati terhadap dosa, maksudnya melalui pertama tadi di dalam baptisan air, dan kemudian firman Allah berkata bahwa sesungguhnya dosa kita telah ditanggung, telah dipikul oleh Yesus di dalam tubuhnya di atas kayu salib, telah turut disalibkan. Supaya apa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Supaya kita ini mati, katanya, terhadap dosa. Saya bilang tadi, tidak ada lagi ruang bagian tempat dosa itu berkuasa di dalam tubuh kita. Sebab apa, saudaraku? Sebab kita telah mati terhadap dosa, dan kita pula menjadi bebas dari dosa. Iya. Ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi saudaraku, dengan iman saudara harus percaya dan hidup pula dengan penuh iman, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa kita yang telah mati dengan Kristus, baik itu di atas kayu salib, saudaraku, Yesus telah mati buat kita, maupun melalui baptisan air itu sendiri, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia atau dengan Yesus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lagi hidup di dalam dosa. Jangan lagi hidup di dalam kejahatan. Jangan lagi, saudaraku, melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekalipun benar kita hidup di dalam dunia, memang ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak pola, metode, cara yang digunakan oleh setan, yang digunakan oleh iblis, yang dapat memakai semua orang-orang yang ada di sekitar saudara, yang ada di dekat saudara, termasuk orang yang saudara hormati, termasuk orang yang saudara kasihi. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa sesungguhnya kita harus hidup juga dengan Kristus. Karena apa? Karena Yesus sudah mati, menanggung, memikul seluruh dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Ayat yang ke-9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Saudara lihat bahwa Yesus bukan saja mati bagi
kita, bagi dosa kita, supaya dosa tubuh kita ini dikatakan hilang kuasa dosanya. Tetapi saudaraku, Yesus juga dikatakan telah bangkit dari antara orang mati. Yesus mengalahkan maut. Yesus mengalahkan kematian. Yesus mengalahkan apa yang ditakutkan oleh semua orang, itulah kematian. Apa yang terjadi? Alkitab mengatakan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan apa? Tidak mati lagi. Jadi Yesus sekali mati dan sekali bangkit dari antara orang mati, dan tidak ada lagi kematian selanjutnya. Kenapa? Dia bangkit, dia mati satu kali, dia bangkit pula hanya satu kali. Lalu dikatakan maut atau kematian itu tidak berkuasa lagi atas dia. Tetapi yang terjadi adalah apa? Yesus telah mengalahkan maut itu. Yesus telah mengalahkan kematian itu. Dengan cara bagaimana? Dia bangkit dari antara orang mati. Jadi dia menang, dia mengalahkan, dia menaklukkan, saudaraku, maut atau kematian yang ditakuti oleh manusia atau yang mengerikan bagi manusia. Ayat yang terakhir malam ini menjadi pokok bahasan kita, sebab kematiannya. Kematian Yesus dikatakan adalah kematian terhadap dosa kita. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan itu, bahwa Yesus mati terhadap dosa kita hanya cukup satu kali untuk selama-lamanya. Dan berikut, dan hidupnya adalah kehidupan bagi Allah. Saudara-saudara, Tuhan telah mengasihi kita semuanya. Dengan dia rela meninggalkan surga, turun ke dalam dunia ini. Dia mati karena saudara dan saya. Dia mati terhadap dosa saudara dan dosa saya, supaya kita yang percaya, beriman kepada pribadi Yesus, menjadi diselamatkan oleh Yesus. Saudara perhatikan bahwa sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, menyelesaikan tugas penyelamatan terhadap manusia, terhadap yang percaya kepadanya. Setelah itu semuanya selesai, maka Alkitab mengatakan kehidupan Yesus adalah kehidupan bagi Allah. Dia sudah selesai mengerjakan tugasnya untuk keselamatan bagi saya dan saudara. Saudara dan saya sekarang adalah mempunyai tugas. Tugas untuk apa? Hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup setia kepada Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, hidup mencintai Tuhan. Hidup kita jadikan hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat, hidup yang berarti bagi diri kita, bagi rumah tangga keluarga kita, bagi saudara masyarakat lingkungan di mana kita berada, bagi gereja jemaat GPDAGP, bahkan bagi banyak orang. Tuhan mau kita ini menjadi orang yang hidup bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, bagi kepujian Tuhan, dan juga hidup menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, malam ini kami bersyukur kepadamu. Kembali Tuhan melawat kami dengan firman-Mu, bahwa Tuhan telah mati bagi kami semua, dan Tuhan telah bangkit bagi kami semua. Maka kami hendak pula yang percaya kepadamu
mengambil persamaan dalam kematian Tuhan, yaitu mengambil persamaan dengan masuk dalam baptisan air, yaitu menguburkan semua hidup kami yang lama di dalam baptisan air. Sebagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati, kami keluar dari baptisan air dengan hidup yang baru bersama dengan Kristus. Yesus telah mati bagi dosa kami semuanya. Bapa, tolong kami agar kami tetap hidup di dalam kebenaran. Jadikanlah hidup kami menjadi hidup yang berguna, hidup bagi Tuhan, hidup bagi gereja-Mu, hidup bagi pelayanan pekerjaan Allah, hidup Tuhan dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami, dalam masyarakat di mana kami berada, bahkan bagi GPDI Agape Tiga Raksa. Bapa, mari Tuhan yang menguatkan setiap umat-Mu, mari Tuhan yang meneguhkan mereka semua, mari Tuhan yang mengurapi mereka semua, sehingga mereka mampu hidup bagi Tuhan, mampu hidup bagi kebenaran, mampu hidup menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Namun tanamkanlah firman-Mu, hidupkanlah firman-Mu dalam hati, dalam hidup semua jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Marilah kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan dan kekuatan penghiburan daripada Allah Roh Kudus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati Tuhan malam ini berkata, amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan melindungi dan memberkati kita di sepanjang malam ini. Haleluya, haleluya. Amin.